Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Situnita dengan NIM 20220080102 dari kelas MM22N akan mempresentasikan tugas ekonomi makro sesi 14. Esai yang pertama yaitu bagaimana pengaruh konsumsi terhadap permintaan agregat, bagaimana pula hubungannya dengan tabungan. Arah pengaruh konsumsi terhadap permintaan agregat adalah positif. Hal ini dikarenakan bahwa apabila konsumsi masyarakat meningkat, maka permintaan terhadap output juga akan meningkat, sehingga meningkatkan permintaan agregat. Hubungan antara konsumsi dan tabungan berperan dalam permintaan agregat. Tabungan dalam pendapatan adalah bagian pendapatan yang disimpan atau tidak dibelanjakan, sehingga besar pendapatan sama dengan besar konsumsi ditambah besar tabungan. Jika tabungan meningkat, maka akan mengurangi tingkat konsumsi dan mengurangi permintaan agregat. Untuk esai yang kedua yaitu jelaskanlah dengan maksimal tentang teori siklus hidup serta teori pendapatan permanen. Teori konsumsi siklus hidup merupakan teori konsumsi yang dikembangkan oleh Franco Modigliani, Albert Ando, dan Richard Bumberg yang dikemukakan pada tahun 1950. Teori ini berpendapat bahwa kegiatan ekonomi adalah kegiatan seumur hidup. Menurut teori siklus hidup, faktor sosial ekonomi seseorang atau rumah tangga sangat mempengaruhi pola konsumsi orang atau rumah tangga tersebut. Nah, teori pendapatan permanen meyakini bahwa pendapatan yang mempengaruhi tingkat konsumsi, perbedaannya terletak pada pernyataan yang menyatakan bahwa tingkat konsumsi mempunyai hubungan proporsional dengan pendapatan permanen. Yang dimaksud dengan pendapatan permanen adalah tingkat pendapatan rata-rata yang diekspektasi atau diharapkan dalam jangka panjang. Selanjutnya adalah bagaimana dengan konsumsi jika berada dalam ketidakpastian. Kejatuhan sektor konsumsi bisa menimbulkan ketidakpastian dalam semua bidang aktivitas ekonomi. Pada awalnya, ekonomi menyangsingkan dorongan. Pertumbuhan ekonomi dari sisi konsumsi merupakan fundamental yang tidak kuat. Namun nyatanya sektor konsumsi merupakan fundamental dasar bagi pertumbuhan ekonomi di setiap negara. Dan apakah yang dimaksud dengan perilaku konsumsi? Mengapa itu begitu penting? Perilaku konsumsi adalah studi tentang pelanggan dan proses yang mereka gunakan untuk memilih, menggunakan dan membeli produk atau layanan suatu bisnis. Sedangkan perilaku ini penting untuk dipelajari karena dapat membantu bisnis dalam memahami apa yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam proses pembelian. Dengan memahami bagaimana konsumen memutuskan untuk membeli suatu produk, bisnis dapat mengisi celah pasar dan mengidentifikasi yang memang dibutuhkan atau produk yang sudah tidak laku di pasar. Mempelajari perilaku konsumen juga membantu bisnis memutuskan cara menyajikan produk yang menghasilkan dampak maksimal kepada pelanggan. Lalu apakah itu permintaan stok modal dan arus investasi? Bagaimana kaitannya satu sama lain? Arus investasi adalah uang tunai atau kas yang digunakan untuk pembelian aset tidak lancar atau aset jangka panjang yang akan memberi nilai tambah maupun laba di masa depan. Stok modal merupakan unsur produksi yang sangat menentukan tingkat pertumbuhan output. Aspek lain dalam proses pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Harold Domar mengemukakan teori yang sangat melegenda bahwa untuk menumbuhkan suatu perekonomian dibutuhkan pembentukan modal sebagai tambahan stok modal. Pembentukan modal tersebut dipandang sebagai pengeluaran yang akan menambah kesanggupan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang-barang maupun sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat. Dalam hal ini, investasi berpengaruh terhadap perkembangan produksi nasional suatu negara karena tersedianya stok modal yang menjadi faktor penting kelangsungan dunia usaha. Di sisi lain, investasi berpengaruh pada permintaan agregat. Oleh karena itu, untuk mencapai steady state growth atau pertumbuhan ekonomi yang mantap diperlukan kondisi di mana para pelaku usahanya memiliki harapan dan pandangan yang cenderung stabil. Selanjutnya adalah menjelaskan tentang subsektor investasi, business fixed, perumahan, dan inventory. Investasi merupakan bagian dari subsektor sistem ekonomi dan keuangan. Investasi sering diartikan dengan penanaman modal dan mendapatkan keuntungan yang berkaitan dengan aktiva dalam laporan keuangan. Dan business fixed yaitu pengeluaran yang ditujukan untuk pembangunan pabrik atau bangunan baru, pembelian peralatan produksi, dan mesin-mesin baru. Subsektor perumahan adalah properti atau real estate merupakan industri yang bergerak di bidang pengembangan jasa dengan memfasilitasi pembangunan kawasan-kawasan yang terpadu dan dinamis. Produk yang dihasilkan industri ini dapat berupa perumahan, apartemen, ruko, gedung, perkantoran, dan pusat pembelanjaan. Inventory adalah produk yang dikelola oleh perusahaan dengan tujuan untuk dijual. Namun pengertian inventory juga bisa berubah tergantung dari industri apa yang memang terlibat di dalamnya. Pada industri manufaktur, inventory adalah produk siap jual, bahan baku atau bahan setengah jadi. Sedangkan dalam industri jasa, inventory adalah istilah yang biasa digunakan untuk menyebut unsur-unsur dalam proses jual beli jasa.
Lalu bagaimana hubungan antara investasi dan permintaan agregat? Investasi berpengaruh pada permintaan agregat karena untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang mantap diperlukan kondisi di mana para pelaku usahanya memiliki harapan dan pandangan yang cenderung stabil. Kaum aliran klasik menganggap akumulasi kapital sebagai salah satu syarat mutlak bagi pembangunan ekonomi. Adanya pembangunan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan pendapatan, jadi secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa dengan melakukan penanaman modal maka dapat meningkatkan pendapatan. Audio Jungle.